Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan tema komunikasi dan hubungan antar pribadi. Materi yang pertama adalah memperbaiki komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Materi kedua adalah wawancara. Langsung saja kita menuju materi. Rancangan humanistik untuk efektivitas antar pribadi ada 5 ketentuan, yaitu keterbukaan, empatik, sikap pendukung, sikap positif, dan juga kesetaraan. Selanjutnya ada ancaman pragmatis untuk efektivitas antar pribadi. Ada 5 ketentuan, yaitu yang pertama kepercayaan diri, yang kedua kebersatuan, selanjutnya manajemen interaksi, daya ekspresi, dan juga orientasi kepada orang lain. Selanjutnya, rancangan pergaulan sosial untuk efektivitas antar pribadi. Teori pergaulan sosial mengatakan bahwa kita mengembangkan hubungan bila manfaatnya lebih besar daripada biaya yang harus kita keluarkan. Dengan menggunakan model yang berorientasi pada ekonomi, teori pergaulan sosial lebih menjelaskan kecenderungan kita untuk mencari keuntungan atau manfaat dengan mengeluarkan biaya sedikit mungkin. Kemudian tentang manajemen konflik. Dalam konflik antar pribadi, prinsip-prinsip efektivitas antar pribadi menghadapi ujian paling berat. Selama konflik antar pribadi, kita hampir tidak mungkin menahan diri sejenak, menganalisis situasi, dan mengevaluasi prinsip efektivitas yang mungkin paling relevan. Ada beberapa manajemen konflik yang efektif. Pertama, kita membahas tentang strategi konflik yang sering digunakan tetapi tidak produktif. Dan yang kedua, kita membahas beberapa prinsip manajemen konflik yang efektif dan produktif. Sekian dari saya. Terima kasih. Definisi wawancara. Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Seseorang yang memberikan pertanyaan disebut dengan pewawancara. Sementara itu, orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi disebut dengan narasumber. Biasanya narasumber merupakan seseorang yang menjadi saksi peristiwa, orang yang memiliki pengalaman tertentu, orang yang mempunyai keahlian khusus, serta orang yang memiliki informasi yang aktual. Dalam menyusun karya jurnalistik, wawancara merupakan tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Wawancara sangat penting demi mendapatkan sumber data jurnalistik yang valid. Namun, wawancara tak hanya identik dengan kegiatan jurnalistik saja. Ada banyak kegiatan lain yang harus melalui proses wawancara, seperti saat melamar pekerjaan. Di sisi lain, wawancara memiliki beberapa jenis. Adapun jenis-jenis wawancara ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di antara itu terdapat beberapa wawancara yang paling penting, yakni wawancara untuk informasi, wawancara persuasi, wawancara penilaian, wawancara pengunduran diri, penerimaan karyawan, dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang urutan wawancara. Yang pertama yaitu sebelum wawancara, yang kedua menyiapkan diri sebelum wawancara, yang ketiga menetapkan sasaran, yang keempat menyiapkan pertanyaan dan jawaban, yang kelima selama wawancara kita melakukan presentasi dengan cara yang baik, tiba tepat waktu, melakukan kontak hubungan dengan pewawancara, mendemonstrasikan komunikasi antar pribadi secara efektif. Yang keenam, setelah wawancara kita melakukan mengkaji wawancara secara mental, ditindaklanjuti. Selanjutnya, pertanyaan layak atau tidak layak. Beberapa bidang penting di mana pertanyaan tidak layak sering dikemukakan, yaitu menyangkut usia, status perkawinan, usia, agama, warganegaraan, dan kondisi fisik. Selanjutnya, strategi yang mungkin. Strategi yang mungkin adalah menjawab pertanyaan. Sekian, terima kasih. Itulah tadi beberapa materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.